Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan segala puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan limpahan rahmatnya kita masih bisa melakukan berbagai macam amal ketaatan, amal ibadah. Sebuah kesempatan yang layaknya kita syukuri. Banyak teman-teman kita yang kondisinya sama seperti kita, mungkin sehat walafiat, ada waktu tapi belum bisa tergerak untuk melakukan amal saleh dan amal ketaatan yang lainnya. Maka dari itu layaknya kita bersyukur kepada Allah sudah diberi kekuatan dan kesempatan untuk terus melakukan berbagai macam ketaatan dan amal saleh. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sore hari ini kita akan sedikit menguak tentang bagaimana kita bisa mempererat rabitatul ukhuwah al-islamiyah, tali persaudaraan antara sesama muslim. Karena kita tahu bahwasanya ini sebuah menjadi hukum Allah. Ya, Allah mengatakan innamal mu'minuna ikhwah. Orang-orang beriman itu ikhwah, bersaudara. Persaudaraan yang kuat sebenarnya. Bukan saudara sekedar say hello, sebenarnya persaudaraan yang kuat. Dan sampai detik ini dengan ukhuwah Islamiyah ini kita saling tolong menolong di berbagai lini kehidupan, dari masalah rumah tangga sampai masalah internasional. Dengan ukhuwah Islamiyah ini kita terdorong untuk menolong saudara-saudari kita yang tertekan, yang terintimidasi, yang diserang, yang dipaksa haknya, direbut dengan paksa haknya, dijajah. Kita tolong mereka dengan kemampuan kita masing-masing. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita melihat bagaimana Rasulullah menganalogikan, menggambarkan persaudaraan Islam ini kayak apa, luar biasa. Sebuah kesatuan yang utuh, nggak bisa dipisahkan mana kepala mana kaki ya. Rasulullah SAW membuat gambaran indah tentang persaudaraan antara kaum muslimin. Beliau melukiskan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata beliau, masalul mu'minin fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim. Ya. Permisalan orang-orang yang beriman, perumpamaan orang-orang yang beriman itu dalam hal apa? Dalam hal mencintai, saling mengasihi, saling care. Masalul jasad idza ishtaka minhu 'udwun tada'alahu sairul jasad bil sahri wal huma. Ya. Permisalan orang-orang beriman dalam hal saling mengasihi, saling mencintai, saling care, saling peduli, saling menyantuni sama mereka, itu laksana sebuah kesatuan tubuh. Yang namanya tubuh pasti ada dari kepala sampai kaki. Idza ishtaka minhu 'udwun, kalau ada saja bagian tubuh yang dirasa sakit, pasti semuanya akan ikut merasa. Kita sehat, tapi giginya senut-senut sakit, kerasa ya Pak. Mau berangkat kerja pun kerasa, mau ngapain kerasa. Dan semua tubuh kerasa. Sama seperti kaum muslimin melihat saudara-saudarinya yang lain diusir, diambil hak mereka. Semuanya akan merasakan gak terima, semuanya akan menolak itu, akan berusaha membela. Makanya dipertanyakan, kalau ada orang muslim melihat saudaranya
butuh bantuan dan dia tidak bereaksi, minimal dengan mengucapkan doa meringankan beban mereka, ini dipertanyakan. Kita ngelihat musibah menimpa saudara-saudara kita di sebuah wilayah misalnya, entah itu dalam negeri ataupun luar negeri, minimal kita berdoa, ya Allah ringankanlah beban mereka. Minimal dari lisan kita keluar doa. Setelahnya kita bantu dengan apa yang bisa kita bantu. Ada yang bisa bantu mungkin sampai datang ke sana menjadi personal humanity ya, seperti aktivis-aktivis sosial. Ada yang bisa kirim finansial, ada yang bisa kirim makanan, pakaian dan lain sebagainya. Contoh bentuk real, nyata, konkret bagaimana persaudaraan kaum muslimin itu terus ada dari dulu sampai sekarang. Jadi kalau ada bagian tubuh yang merasa menderita, ada sebagian kaum muslimin yang merasa menderita, pasti kaum muslimin lain akan bergerak, gak akan tinggal diam. Yang tinggal diam ditanyain, dia orang beriman atau orang munafik ya. Tada'alahu sa'irul jasad bis-sahri wal humma. Seperti layaknya badan kita, ketika ada sebagian anggota tubuh yang sakit, maka sekujur tubuh akan merasakan bisa sampai ke level demam ya, panas tinggi dan lain-lain. Ini reaksi kita pun melihat saudara-saudara kita pun yang ditindas pasti akan bereaksi. Nggak mungkin mengatakan beda negara bukan urusan kita, beda bahasa bukan urusan kita. Islam turun di bumi ini tidak tidak harus menggunakan bahasa Arab. Dengan bahasa apapun, selama Anda seorang muslim, salat menghadap ke arah kiblat ya, menyatakan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, maka Anda saudara saya. Kalau beda baru bukan saudara kita. Contoh, salatnya menghadap mana gitu ya. Terus ternyata syahadatnya bukan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, syahadatnya yang lain. Itu boleh Anda anggap mereka bukan saudara. Jadi ikhwatul iman, kalau melihat gambaran dari Rasulullah SAW, sungguh gambaran yang sangat indah ya. Gambaran yang kita masih jauh dari prakteknya. Gambaran yang ini menohok buat kita, koreksi buat kita. Sampai di mana sih kita tergerak seperti itu? Nah, ikhwatul iman, azallahu wa yakum, dengan begitu eratnya, akrabnya hubungan sama muslim yang dalam hadis tersebut, meskipun kita memiliki perbedaan warna kulit, bangsa, bahkan pandangan politik ya, Anda nomor 1, saya nomor 2, tetap sesama muslim bersaudara, nggak mempengaruhi ya. Nah, ikhwatul iman, a'azallahu wa yakum, inilah yang disebut dengan ukhuwah Islamiyah. Tidak terbatas dengan batasan negara atau batasan bahasa atau cara pandang berpolitik atau sekedar beda mazhab pun tetap tidak boleh. Sesama muslim. Ada orang-orang bermazhab Syafi'i tertimpa musibah, kita yang bermazhab Hambali misalnya harus kita tolong. Ukhuwah Islamiyah tidak bisa dibatasin dengan hal apapun. Yang membatasi hanya satu, yaitu pengakuan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, salat ke arah kiblat, sudah, berarti itu saudara kita. Tapi memang ukhuwah Islamiyah ini mudah diucapkan, dalam prakteknya sulit sekali. Terhalang dengan egoisme, terhalang dengan faktor-faktor yang dibesarkan oleh sebagian kelompok bisa juga. Karena melihat situasi dan kondisi yang seperti sekarang ini, sungguh ukhuwah Islamiyah belum terwujudkan dengan baik. Kalau ukhuwah Islamiyah terwujudkan dengan baik, ikhwatul iman, sungguh kita sebagai umat Islam ini bisa saling tolong menolong antar negara, bukan antar manusia saja. Memang nggak ada fakta perjanjian tertulis Rasulullah menjabarkan saudara sesama muslim saudara harus kayak gini nggak ada. Itu sudah insting kita. Namanya saudara, gimana kamu bantu saudara sih? Ya kayak gitu. Ikhwatul iman, a'azallahu wa yakum, bayangin aja ya, zaman kekhalifahan dulu ada satu muslimah yang tertekan di daerah itu, bahkan ternodai, mengalami pelecehan seksual misalnya.
Pelecehan seksual bukan nggak harus diperkosa. Pelecehan seksual menarik jilbabnya, misalnya membuka auratnya di depan umum, itu kan sudah pelecehan seksual. Ikhwatul iman, saat itu zamannya Khalifah Mu'tasim billah, zaman dinasti Abbasiyah. Beliau di Baghdad, ibu kotanya masih Baghdad. Daerah Amuria itu daerah mungkin wilayah utara timur tengah, tapi berbatasan dengan Turki. Tapi itu sebenarnya wilayah teritorialnya Bizantium Romawi, punya negara tetangga. Tapi ini negara yang kuat, ya sekelas Rusia, Cina atau Amerika lah. Nah saat itu di daerah Amuria ada sering terjadi pelecehan seksual. Salah satunya sering, entah itu jilbab, entah itu cadar yang ditarik oleh tentara Bizantium Romawi. Di saat itulah kaum muslimat, ya kaum muslimat di wilayah Amuria minta tolong. Minta tolongnya bukan sama muslim di dalam negara itu, minta tolong antar negeri, antar benua kepada Khalifah Mu'tasim. Wa Mu'tasimah, wahai Khalifah Mu'tasim, akankah engkau diam melihat kami diperlakukan seperti itu? Saat itu juga Khalifah Mu'tasim mendengar aduan itu dan ya cek dulu ya benar apa enggak. Ternyata benar, memang sering terjadi penindasan dan pelecehan seksual terhadap muslimat di daerah Amuria. Enggak lama dan enggak harus memikirkan hubungan bilateral antar kedua negara, sang khalifah menyiapkan pasukan yang benar, pasukan seolah ingin menaklukkan wilayah tersebut. Dan masuk ke wilayah tersebut enggak pakai izin, ya, dengan invasi militer. Karena dia melihat saudaranya terlecehkan, saudaranya ditindas. Apa yang terjadi ikhwatul iman? Amuria saat itu diserang dan diambil alih menjadi wilayah provinsi Khilafah Abbasiyah, dinasti Abbasiyah. Perbatasan Amuria menjadi perbatasan dinasti Abbasiyah, bukan milik Bizantium Romawi. Kalau mau mengambil lagi berarti artinya Romawi mau perang sama kita. Bayangkan sebegitunya. Apa sikap Romawi? Ya sudah, mundur dari Amuria. Diserahkan Amuria kepada dinasti Abbasiyah. Nggak berani. Negara-negara musuh ngatak-ngatik kaum muslimin nggak berani. Ikhwatul iman a'azallahu wa'alaikum. Kenapa Salahuddin saat itu berani menyerang pasukan salib di Yerusalem? Karena mereka menyerang kafilah-kafilah haji yang menuju ke Tanah Suci Mekah tanpa pikir panjang dan tanpa pakai siasat politik yang bertele-tele, perundingan dan lain sebagainya. Salahuddin Al-Ayyubi menyiapkan pasukan gimana caranya merebut Yerusalem saat itu juga. Pada tahun 1887. Nah, ikhwatul iman, azallahu wa yakum, ini contoh bagaimana persaudaraan Islam yang bisa melindungi. Anda bilang muslim aja orang sudah mikir. Tahun 1960 ke bawah, ke sana ya, ke masa lalu, flashback dari 1960 ke bawah. Rata-rata kaum muslimin di dunia ketika ditanya kamu siapa, saya muslim, itu sudah sebagai bentuk wibawa tersendiri. Karena kaum muslimin memiliki persaudaraan yang sangat kuat, ya, khususnya di abad 19. Wilayah Afrika Utara, Mesir, Libya, Aljazair, ketika ditanya oleh negara-negara non-muslim ketika mereka berkunjung ke negara, mereka nggak menjawab saya seorang Algeria, saya seorang Mesir, saya seorang Libya, tidak. Jawabnya saya muslim. Sebegitu kuatnya ukhuwah Islamiyah di zaman itu, dan sebegitu berwibawanya orang mengatakan saya muslim. Sekarang ikhwatul iman a'azallahu ukhuwah Islamiyah semakin pudar, semakin hilang, ya, bahkan bisa kita saksikan amat jarang kepedulian antara kaum muslimin. Ya, dengan alasan sudah beda negara, sudah beda bahasa dan lain-lain. Maka dari itu ada beberapa hal yang perlu kita kenali. Setidaknya ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk membentengi persatuan kita, untuk bisa menguatkan rasa ukhuwah Islamnya di hati kita. Yang pertama, sesama muslim, sesama saudara seiman, ya kita tutuplah aib saudara kita. Minimal kita mulai dari teman-teman yang kita kenal, ya. Namanya orang pasti punya salah, punya aib, ya.
Kalau memang orang tersebut tidak terbiasa melakukan kesalahan itu, tidak terbiasa melakukan aib tersebut, kenapa harus kita umbar? Apalagi kita viralkan, kita foto, kita video diam-diam, kita viralkan, kita posting. Nih loh, di tag misalnya akunnya. Jadi tambah malu ya. Nah, ikhwatul iman a'azzallahu, karena dalam Islam agama kita tuh menyarankan kita man satara musliman satarahullah fid dunya wal akhirah. Kita diarahkan dalam agama untuk menutup aib sesama muslim. Ya, menutup aib sebisa mungkin. Bukan malah mengumbar kesalahan orang atau malah memviralkan. Kita harus mampu menahan diri untuk tidak membuka aib saudara kita. Menjaga kehormatan mereka, menutup kekurangan dengan saling melengkapi dan menyempurnakan. Ya, sekarang kan kebiasaannya malah berubah ya. Lebih suka mengumbar kesalahan orang atau kejadian-kejadian yang bikin malu orang diumbar di media sosial. Ikhwatul iman a'azzallahu, dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah dengan tegas mengatakan, man radda 'an 'irdi akhihi kana lahu hijaban minan nar. Bayangkan saja. Barang siapa membela kehormatan saudaranya sesama muslim, ya, dibela kehormatan saudaranya sesama muslim, maka hal itu menjadi penghalang untuknya dari api neraka. Ya, contoh, kita tahu ini aib, kita tutup, jangan sampai orang lain tahu. Kita nutup aibnya dia bukan berarti pengen megang kartunya dia loh ya. Oh, ini kesalahan dia, tutup. Suatu saat, kamu pernah melakukan ini kan, kaget dia. Saya tahu, saya punya rekamannya. Tenang mas, nggak bakal aku sebarin kok rekamannya. Tapi syaratnya yang ngajakin bukber yuk. Atau syaratnya apalah, ya syaratnya kamu harus bisa ini. Itu nggak dapat pahala loh ya, itu kamu dapat tujuan kamu. Memeras uang dapat uang, memeras makanan dapat makanan misalnya. Tapi kalau kamu benar-benar murni menutup aib teman kita, saudara kita, benar-benar murni kepengen nutup aib, mengharapkan keridhaan Allah, nanti Allah juga akan menutup aib kita. Berapa banyak dosa kita kalau sendirian orang nggak pada tahu. Kalau dosa bisa dicium dari tubuh kita, lalat sudah ngumpul mengelilingi tubuh kita. Kata salah seorang ulama senior dari kalangan tabi'in, berapa banyak dosa kita? Siapa sih manusia yang nggak punya dosa? Semuanya punya. Kita harus sadar diri. Berapa banyak dosa yang Allah tutup dari diri kita ketika kita melakukannya tidak di hadapan manusia. Allah sudah menutup aib kita, masa kita nggak bisa menutup aib sesama kita? Jadi ikhwatil iman a'azzallahu, sungguh Allah itu sitir, maha menutup aib dan kesalahan hambanya. Maka pantaslah layaknya kita sebagai hambanya pun harus bisa menutup aib dan kesalahan teman kita, saudara kita, selama hal itu bukan sebuah kebiasaan, sebuah attitude dari dirinya. Kalau maling, tukang maling yang rekam aja, CCTV-nya sebar aja nggak masalah. Tapi kamu tahu orang ini orang baik, nggak pernah melakukan sebuah kesalahan atau sebuah perilaku yang aib lah. Tiba-tiba suatu saat kamu melihat seolah dia melakukan perbuatan itu, kamu harus tutup. Kalau bisa kamu deketin, tanya kenapa kamu lakukan ini. Tabayun, ya. Jadi ikhwatul iman a'azzallahu, ketika orang melihat kita, mas kamu orang baik ya, masya Allah, tiap malam tarawehan. Itu mata manusia yang lihat kita seperti itu. Allah lebih tahu siapa kita. Allah lebih tahu apa yang kita perbuat. Jadi jangan sampai kita berbangga dengan diri kita. Dilihat orang baik, dilihat orang alim, dilihat orang soleh. Itu mata orang, penilaian orang. Allah lebih tahu isi hati kita. Allah lebih tahu amalan kita. Allah lebih tahu berapa kesalahan dan aib yang sudah kita lakukan, yang Allah itu tutup semuanya. Jadi ikhwatul iman a'azzallahu, langkah pertama kalau ingin menumbuhkan ukhuwah Islamiyah yaitu kita harus mampu melindungi aib atau menutup aib saudara kita selama perbuatan tersebut memang tidak terbiasa dilakukan oleh orang yang bersangkutan. Hal kedua yang bisa kita lakukan adalah mudah memaafkan saudara seiman. Ya, kalau nggak mudah memaafkan ya ini susah. Pepatah mengatakan nggak ada gading yang nggak retak ya. Namanya orang pasti berbuat salah lah. Semua. Siapa yang punya bestie, best friend di sini
Pasti best friendnya pernah kan bikin salah, ya saat itu juga kita nggak memaafkan lah. Jangan sampai teman kita yang sudah selama ini ngajak kita kepada kebaikan, teman kita yang karena dia selalu kita ingat akhirat, ingat dosa, masa melakukan sebuah kesalahan kita nggak bisa maafkan? Tantangan dari Allah Subhanahu wa taala, falyafu walyasfahu ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum. Kita kepengin dosa kita diampuni Allah. Allah menantang kita, Mas, Mbak. Kita mudah nggak maafin kesalahan orang lain? Kalau kita mudah maafin kesalahan orang lain, Allah juga mudah maafin kesalahan kita. Jadi ada timbal baliknya dari Allah ternyata. Orang yang mudah memaafkan kesalahan orang lain, ternyata ada timbal balik dan hadiah dari Allah. Allah juga akan mudah melupakan atau menghapus kesalahan-kesalahannya, mengampuni dosa-dosanya. Nah, sekarang siapa di antara kita di sini yang paling susah memaafkan kesalahan orang lain? Ya, harus ngajak. Kita minta ampun, ya Allah ampuni dosaku. Giliran manusia salah sama kita susah ngampuninya. Ini koreksi buat kita. Nah, ikhwatal iman a'azallahu wa yakum. Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadisnya, tuftahu abwabul jannah yaumal itsnin wa yaumal khamis fayaghfir likulli 'abdin la yusyrik billahi syai'an. Kita tahu dalam sebuah hadis panjang, Allah Subhanahu wa taala itu selalu membukakan pintu surga di hari Senin dan Kamis. Makanya disunnahkan kita berpuasa di dalamnya. Allah akan mengampuni dosa-dosa orang yang meminta ampunan kepada Allah selama hamba tersebut tidak berbuat syirik. Illa rajulan, kecuali orang-orang yang bagaimana? Kanat bainahu wa baina akhihi syahna, kecuali ada orang yang menyimpan dendam kepada saudaranya, itu belum bisa diampuni sama Allah. Ampunannya ditahan dulu sampai dua orang ini beres urusannya. Anziru hadzaini hatta yastaliha, kata Allah, tunggu, jangan diberi ampunan dulu nih dua orang, biar sampai mereka berislah, sampai mereka berbaikan, sampai menyelesaikan permasalahannya. Anzuru hadzaini hatta yastaliha, ya. Dan itu diperintahkan Allah dengan tegas kepada para malaikat. Jadi dendam yang kita simpan selama ini kepada saudara kita, kepada orang lain, itu lebih berefek negatif ke kita. Orang punya salah, kamu marah, kamu doakan kejelekan, itu wajar. Tapi ada saatnya hati itu harus memaafkan. Hati harus ikhlas diperlakukan seperti itu. Mungkin saja itu cara Allah menguji iman kita. Mungkin itu cara Allah menaikkan derajat kita. Saat itu juga ketika kita memaafkan dengan ikhlas, Allah juga akan menurunkan maghfirahnya kepada kita. Apa enggak senang kita diampuni dosanya sama Allah? Ikhwatul iman, a'azallahu wa yakum. Ada 5 sebenarnya karena waktunya sudah mepet buka puasa ya. Buka puasa hari ini jam berapa, Mas? Puasa enggak? Puasa ya. Kalau azan maghrib biasanya jam berapa? Lupa ya. Jam 7 ya? Setengah 7. Hah? Iya. Modal pasrah ya, nunggu azan ya. Nah, ikhwatil iman a'azallahaikum, terkadang modal pasrah seperti ini bagus ya, nggak masalah, jadi kita nggak. Tapi satu hal, ada baiknya kita ngerti kapan buka puasa. Jam buka puasa hari ini jam berapa? 17:43 ya, kalau nggak salah. Karena terjadi di Purwokerto, saya nggak sebutkan tempatnya, azan maghrib 4 menit lebih cepat. Saya sendiri yang dengar. Saya deketin muazin, mau berhentikan, ini sudah lagi azan, orang-orang sudah pada minum kan. Nah, saya bilang, Pak, Anda azan 4 menit sebelum waktunya. Oh, apa ya? Ternyata memang salah ngelihat, ngurutin jadwalnya salah. Habis taraweh, salah satu ustadz kami naik mimbar, yang tadi sore berbuka puasa menggunakan azan masjid ini batal puasanya, harus mengqadha. Karena dia membatalkan 4 menit lebih cepat dari sebelumnya. Dan ini harus diumumkan. Ya memang ketidaksengajaan, tapi supaya kita nggak meremehkan ibadah puasa. Minimal kita tahu
Ketika saya nanya ke anak-anak di depan ini, bukan berarti apakah mereka termasuk anak yang menanti kapan buka ya, oh kurang sekian menit, bukan. Minimal dia tahu, semua tahu hari ini 17:43, berarti 7 menit lagi buka misalnya. Kok tiba-tiba dengar azan, jangan langsung buka, dia akan ragu untuk berbuka. Dicek lu, oh ternyata misalnya azan RRI ya biasanya ya di sini, atau azan Masjid Agung misalnya belum azan, oh berarti tuh musola kampung salah tuh. Biasanya musola-musola ini kampung tuh yang salah 4 menit. Nah, ikhwatul iman, sebenarnya ada 5 poin yang harus kita lakukan untuk mempererat atau merajut benang ukhuwah. Namun ini sudah 17.38, jadi kurang berapa menit Mas menuju 17.43? Kurang sebentar lagi ya. Ya, kami cukupkan kajian jelang buka puasa. Semoga bisa menggugah atau membuka wawasan kita untuk semakin mempererat ukhuwah Islamiyah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Mohon tertib ke bawah ya. Setelah saya tutup, mohon tertib satu persatu ke bawah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.